Ada pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tak semua anak akan mengikuti jejak orang tuanya dalam memilih profesi atau aktivitas sosial yang ingin digeluti. Dari semua profesi, aktivis masuk kategori yang dinilai memiliki risiko tinggi, karena tak sedikit aktivis yang dipenjara, bahkan kehilangan nyawa karena sikapnya yang kritis dan berani. Beberapa waktu lalu kami mewawancarai seorang pemuda yang memiliki ibu seorang aktivis, namanya Muhammad Rizkila Al-Bukhori. Dia anak dari Bunda Mary, aktivis Lampung yang sempat dipenjara karena memprotes Menteri Agama yang menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Baik, eh, menurut saya semua ini sudah memang diberikan jalannya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu saya memang semenjak menjadi mahasiswa itu sudah kritis dan juga sangat suka membahas tentang kemajuan terhadap negara ini, mengkritis pemerintah, mengkritis segala aspek demi kemajuan negara intinya. Jadi memang semenjak di tahun 2016 terkait dulu kasus Pak Ahok, ibu itu sudah izin dengan kami keluarga, terutama ayah, itu untuk menyuarakan suara-suara rakyat yang selama ini kita ketahui ya, seperti dibungkam oleh para penguasa yang kita tahu mereka itu tidak suka dengan para orang-orang atau masyarakat anak-anak bangsa di Indonesia ini kritis akan kesalahan-kesalahan atau kekurangan mereka gitu. Jadi pandangan saya, ibu itu seorang pejuang yang hebat, mujahidah yang luar biasa, yang selalu istiqomah atas perjuangannya dan tak luput dan tidak lupa dengan keluarganya, selalu menghubungi dan mengabari kami, selalu memberikan support, selalu, dan selalu menjaga maupun psikis maupun fisik anak-anaknya. Karena banyak nih keluarga atau anggota keluarga dari para aktivis itu kan yang tidak setuju dengan kegiatan-kegiatan ibunya atau anaknya atau ayahnya yang melakukan kegiatan aksi. Mungkin dikarenakan mereka itu khawatir terhadap anggota keluarganya yang melakukan aktivitas yang dirasa ekstrim karena melawan pemerintah. Padahal kenyataannya menurut undang-undang tahun 1998 ya, bahwasan semua masyarakat orang itu bebas untuk berpendapat, berserikat. Maka dari itu saya memberikan ajakan kepada teman-teman kawan-kawan sekalian di luar sana untuk tetap selalu semangat. Mari kita bersama-sama membangun negeri ini semakin maju lagi, semakin sejahtera, tanpa takut dengan adanya kriminalisasi, tanpa takut dengan adanya tekanan dari siapapun ya. Karena kembali tadi, kita semua itu dilindungi oleh hukum. Jadi negara ini pun negara hukum. Jadi jangan takut untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kalau kekhawatiran untuk ibu ya, si ibu ya, ya mungkin ya wajar ya. Kan namanya sebagai anak. Kalaupun ada apa-apa, itu kan berefek kepada nggak cuma saya, tapi
kepada anggota-anggota keluarganya, yaitu ibunya ibu, atau bisa disebut nenek, suami, ayah, adik-adik yang lain. Mungkin khawatir, wajar lah, namanya manusiawi. Tapi karena alasan dasar dari ibu, dan ibu juga menjelaskan secara detail kenapa berjuang selama ini, ya tidak lain tidak bukan karena lillahi ta'ala dan juga demi kemajuan negara ini sendiri, maka ya kami ikhlas, ridho dengan semua yang telah proses, yang telah ibu alami selama ini. Ya sebagai pengalaman saya juga dan sebagai acuan saya juga untuk selalu berpikir kritis, untuk selalu tawadu, untuk selalu mengingat Allah bahwasannya semua itu jangan khawatir, karena semua perbuatan itu asalkan tujuan lillahi ta'ala, maka akan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tanza innallaha ma'ana sir wala takir. Sebenarnya ingin, walaupun sekarang masih ya step by step ya. Sebelumnya sebenarnya saya sudah mengikuti beberapa organisasi, yaitu salah satunya di bangku kuliah ini, yaitu BEM, Eksekutif Mahasiswa Universitas, Skala Universitas. Dunia aktivis itu kan beda dengan yang lain ya. Itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kadang-kadang harus nekat. Tapi walaupun perlu harus adanya keberanian, adanya kenekatan, menurut saya pribadi tetap harus ada basicnya, itu dasar-dasar pengetahuan. Karena kalau misalkan kita asal-asal ngomong kan, kita kan Indonesia ini negara hukum, jadi nggak bisa sembarang untuk berbicara, karena satu kata saja itu sudah sangat berbahaya. Jadi untuk teman-teman di sana yang ingin menyuarakan suaranya atau juga mewakilkan suara-suara rakyat, siapkan mental, memberanikan diri, tapi juga harus menyiapkan basicnya, itu dasar-dasarnya, itu ilmu-ilmu pengetahuan. Karena kalau kita sembarang berbicara, ditakutkan akan berbahaya bagi diri itu sendiri, sebenarnya merugikan diri sendiri gitu.